Martarana Simatupang, mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi hidrokarbon. Ternyata, senyawa karbon banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, senyawa ini sering disebut sebagai unsur kehidupan. Kenapa bisa begitu? Karena hampir semua benda-benda yang ada di sekitar kita mengandung unsur ini. Contoh benda yang mengandung senyawa unsur karbon, yaitu seperti soda kue, cangkang telur, dan gas LPG. Nah, dari ketiga gambar ini muncul pertanyaan. Kira-kira senyawa apa sih yang terdapat di dalamnya? Dan unsur kimia apa sih yang ada di dalamnya? Yuk, simak penjelasannya. Tabung berisi gas LPG, komponen utama gas LPG adalah propana atau C3H8 dan butana atau C4H10. LPG juga mengandung hidrokarbon ringan lainnya, misalnya etana atau C2H6 dan pentana atau C5H12. Selanjutnya, pada soda kue terdapat senyawa natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3, sedangkan pada cangkang telur terdapat senyawa kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3. Berarti, bisa kita katakan kalau unsur yang ada di dalam senyawa ini adalah senyawa karbon, maka kita bisa katakan sebagai senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini memiliki jenis, sifat, dan kegunaan yang bermacam-macam, sehingga terbagi menjadi dua, yaitu senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Nah, bagaimanakah cara membedakannya? Nah, dari ketiga gambar ini, sehingga muncul lagi pertanyaan. Apakah perbedaan sampah organik dan senyawa organik? Nah, dari gambar ini juga, yang manakah yang termasuk senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik? Yuk, simak penjelasannya. Dahulu, orang-orang berpendapat bahwa senyawa organik adalah senyawa yang dapat diperoleh dari makhluk hidup. Misalnya, protein, karbohidrat, vitamin, dan lemak. Sehingga orang-orang menyimpulkan bahwa senyawa organik adalah senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup atau organisme. Bahkan sebaliknya, senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup adalah senyawa anorganik. Bahkan, orang-orang berpendapat bahwa senyawa organik ini memiliki sesuatu yang berbeda di dalamnya, sehingga muncul hipotesis senyawa organik ini spesial dan wajib dari makhluk hidup dan tidak bisa terbuat dari senyawa anorganik. Salah satu contoh senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup adalah urea, karena secara alami merupakan hasil metabolisme tubuh yang biasa dikenal dengan urin manusia. Ternyata, pada tahun 1828, Friedrich Wöhler, seorang ahli kimia asal Jerman, melalui eksperimennya berhasil mensintesis urea di luar tubuh makhluk hidup. Dan ternyata, pendapat yang menyatakan bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup dipatahkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh Friedrich Wöhler. Hal ini dapat mengubah definisi senyawa organik itu sendiri. Lalu, bagaimanakah pembuatan urea oleh Friedrich Wöhler? Friedrich Wöhler menggunakan perak sianat yang direaksikan dengan amonium klorida yang merupakan senyawa anorganik sehingga menghasilkan amonium sianat.
Dan ternyata setelah amonium cyanat dipanaskan untuk memperoleh kristalnya, pada pemanasan yang lama, amonium cyanat berubah menjadi urea. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa terjadi perubahan definisi tentang senyawa organik. Jadi, definisi yang tepat untuk senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen sebagai unsur utama dan unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, halogen, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Nah, karena senyawa organik itu mengandung karbon, sehingga tidak disebut lagi dengan senyawa karbon organik, cukup disebut dengan senyawa organik. Oh ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa contoh senyawa karbon. Berikut ini, yang manakah yang termasuk senyawa organik? Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita sudah bisa membedakan benda mana yang termasuk senyawa organik. Benda yang termasuk senyawa organik yaitu gas LPG. Senyawa-senyawa di dalam tabung ini yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Oh ya, senyawa organik ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari unsur utama yaitu karbon dan hidrogen sebagai unsur utama dan unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, halogen, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Yang kedua, umumnya lebih mudah larut dalam peralut nonpolar dan sukar larut dalam senyawa polar, contohnya air. Yang ketiga, memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Keempat, reaksinya berjalan lambat. Yang kelima, mudah terurai jika dipanaskan. Yang keenam, mempunyai rantai karbon. Yang ketujuh, memiliki ikatan kovalen. Jadi, perbedaan dari sampah organik dan senyawa organik adalah sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen sebagai unsur utama dan unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan beberapa unsur logam. Sedangkan pengertian dari senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang dihasilkan dari mineral atau unsur-unsur dari alam. Contohnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, kalsium karbonat, natrium bikarbonat, dan asam sianida. Senyawa karbon anorganik memiliki ciri-ciri kebalikan dari senyawa organik, di mana dapat terbentuk dari semua unsur yang terdapat dalam tabel periodik unsur. Yang kedua, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang ketiga, jika bereaksi akan berjalan cepat. Dan yang keempat, memiliki ikatan ionik. Yang kelima, lebih mudah larut dalam pelarut polar. Yang keenam, lebih stabil terhadap panas. Yang ketujuh, tidak mempunyai rantai karbon. Jadi, yang termasuk dari benda senyawa anorganik yaitu soda kue dan cangkang telur. Selanjutnya, coba kita perhatikan berikut ini. Senyawa-senyawa organik ini hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Senyawa seperti ini disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Kalian mau tahu jawabannya?
Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.